Bab 2148. Bagaimana bisa ada setan di sini? Kalau ketua iblis sombong dan duniawi, ini yang sering terjadi. Tetapi ketua iblis tidak akan menolak, karena kontrak semacam ini baik untuk dirinya sendiri. Apakah itu untuk masa hidup, darah segar atau reiki dari kultivator biasa, itu adalah tonik bagi ketua iblis. Lagi pula, setan bermata tiga itu sangat membosankan. Baru saja, setan bermata tiga itu mengambil kontrak. Setelah penjelajahan biasa, pihak lain ternyata hanya kultivasi fase transendensi, akan tetapi, kode tambahan tersebut harus diambil oleh Tuan Iblis pada tingkat aspek penilaian. Itu sedikit menarik. Bisa mengeluarkan begitu banyak cairan spiritual, pasti sudah saatnya bertahan hidup atau mati. Namun, situasi ini lebih baik dan ada banyak musuh, yang berarti bahwa mereka tidak hanya bisa makan cukup, tetapi juga membunuh lebih banyak kultivator biasa, sungguh nikmat. Adapun apakah Erikin mati atau hidup pada akhirnya, setan bermata tiga tidak peduli, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Para leluhur saat itu, yang menggunakan cara ini untuk turun ke dunia dewa, mengapa mereka gagal sebelumnya dan diusir dari tempat itu? Setan bermata tiga menggelengkan kepalanya. Pokoknya kemalasan juga kemalasan, cairan spiritual, Raja Iblis lain memandang rendah, tapi dirinya tidak. Dalam sekejap, dia mengikuti pusaran hitam di bawah kakinya dan jatuh ke benua dunia dewa. Itu ketua iblis dengan tiga mata. Aku tidak tahu apakah itu iblis bumi yang kuat atau iblis surgawi. Setelah itu, kamu bisa bertanya pada Fedrisu. Ketika setan bermata tiga benar-benar muncul, Erikin juga saling memandang. Namun, tidak peduli apa levelnya, ketua iblis cukup kuat, dan bahkan Erikin sedikit melampaui setan Gemini. Manusia, mengintegrasikan napasku ke dalam tubuhmu, kamu mendapatkan kekuatanku, dan kerjasamamu denganku dimulai. Setan bermata tiga berkata dengan dingin. Aku membutuhkan kekuatan jiwa dewa. Erikin membuka jalan. Dia telah mempelajari keterampilan sihir hitam Fire Devouring yang menyimpang, dan dia secara alami memahami hal ini. Ya. Setan bermata tiga itu mengangguk. Pada saat ini, setan Gemini baru saja terbang keluar dari alis Febrina Tang dan menghancurkan penghalang formasi yang ditinggalkan oleh Erikin. Meskipun proses komunikasi antara Erikin dan jiwa dewa tampaknya sangat lama, sebenarnya hanya beberapa kali bernafas. Erikin menarik napas dalam-dalam, menghadapi setan Gemini yang mendekat, napas di diafragma mengalir dan tiba-tiba melewati meridian menuju laut kesadaran. Keterampilan sihir hitam Fire Devouring resmi beroperasi dalam kerohanian Erikin, itu sosok setan bermata tiga menatapnya perlahan. Tidak perlu berkomunikasi dengan setan bermata tiga. Erikin mengkonsumsi cairan spiritual. Pada saat ini, setan bermata tiga hanya dapat dimanipulasi sendiri kecuali mereka setuju. Ketika jiwa dewa muncul, setan Gemini juga terbang ke Erikin. Matilah kamu. Setan Gemini tertawa liar, dan tubuh mereka tiba-tiba mengebor ke tengah alis Erikin. Bang-bang. Kemenangan tanpa hambatan. Ketua iblis di alam fase penilaian, ingin buru-buru masuk ke alam laut kesadaran di fase transendensi. Jangan terlalu sederhana. Ini seperti paku yang mencoba menembus kulit telur. Dalam sekejap, kepala setan Gemini merah itu telah menembus laut kesadaran Erikin. Setelah itu, tubuh besar itu terus memaksa ke arahnya. Separuh tubuh seperti awan gelap menutupi langit, berusaha menutupi sepenuhnya laut kesadaran Erikin. Mata Erikin berkilat dingin. Estimasi waktunya tepat. Ketika setan Gemini bergegas ke laut kesadarannya sendiri, ia juga memadatkan dan melengkapi tubuh setan bermata tiga. Dengan telapak tangannya diputar, jimat ajaib memancarkan cahaya keemasan.
Kamu fase transendensi junior, meskipun laut kesadaran tidak cukup besar, sebenarnya ada banyak harta di dalamnya. Sepertinya kamu beruntung, tapi sejak kamu masuk, ini semua milikku. Mata setan Gemini menyapu sekeliling, wajahnya penuh kegembiraan. Ketika dia berusaha keras, sebagian besar tubuhnya pecah. Tetapi pada saat ini, Erikin mengulurkan tangannya. Jiwa dewa muncul, dan mata itu menatap setan Gemini dengan dingin. Dirinya pikir ada permainan besar di awal dan dia bisa membunuh dengan senang. Di luar dugaan, kultivator biasa itu membiarkan dirinya berurusan dengan orang yang terluka seperti itu. Setan Gemini. Itu juga hal biasa di dunia iblis, baginya sendiri, itu jauh dari sebanding. Ini sedikit membosankan. Setan bermata tiga tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju setan Gemini. Tapi sebelum dia terbang keluar, setan Gemini itu hampir ketakutan melihat tatapan dingin itu. Setan, sial, bagaimana bisa ada setan di tubuh bocah ini? Sial. Setan Gemini terkejut, tidak mau dan tidak bisa percaya. Jika ketua iblis akan memuntahkan darah, dia telah memuntahkan 3 liter darah saat ini. Mengapa dirinya, seorang ketua iblis dan tuan iblis, seharusnya bisa melahap dan membunuh dengan mudah dalam menghadapi pemborosan fase transendensi? Akibatnya, dirinya kehilangan lengan saat pertama kali berurusan dengan Erikin. Kedua kalinya, bajingan Teddy itu datang untuk mengejar dirinya sendiri dengan orang kuat dari fase penilaian itu. Untuk ketiga kalinya, kedatangan manusia kuat yang tidak mampu ia provokasi, sehingga ia hanya bisa meledak ke laut dan melarikan diri keluar. Bersambung. Bab 2149. Segel Setan Gemini. Aku hanya ingin membawanya kembali dan membalaskan dendamnya. Alhasil, kali ini, ada setan yang berdiri di laut kesadaran Erikin. Setan, dia tidak tahu kenapa ada setan di laut kesadaran, ini tidak masuk akal. Mengapa ketua iblis tidak melahap Erikin dan membantunya menangani dirinya sendiri? Setan Gemini menjadi gila sesaat, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu intinya. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah lari. Sebelumnya, dia tergila-gila dengan pengeboran laut kesadaran di Erikin, tapi sekarang dia mati-matian mundur keluar. Ya setan, itu adalah ketua iblis, itu juga merupakan eksistensi tertinggi dan paling mulia, derajatnya sendiri bahkan bukan batu di depannya. Hal semacam ini, bahkan jika kultivasinya satu tingkat lebih rendah dari dirinya, dia masih sulit untuk dihadapi. Apalagi nafas ketua iblis terlalu kuat, dia bukan lawannya di masa jayanya, apalagi sekarang. Tetapi setan Gemini kemudian ketakutan, yang dikeluhkan adalah dia hanya ingin berhenti, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa ada cahaya gelap di tengah alis Febrinatang, yang mengikuti tubuhnya. Ada setan di depan, dan ada teknik kuat yang tak terkalahkan di belakang. Mata setan Gemini memerah dan meraung keras. Dia akhirnya menyadari bahwa dia akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Kini ia terjebak di antara laut kesadaran Erikin dan dunia luar. Bocah bau, kamu ingin aku mati, bukan? Ayo mati bersama. Setan Gemini meraung dan merasa tidak ada harapan, jadi mereka mati bersama. Tetapi yang membuatnya putus asa adalah bahwa bahkan upaya seperti itu tidak dapat dilakukan sendiri. Bocah bau, kamu. Melihat Erikin mengorbankan sebuah jimat, setan Gemini sangat ingin memuntahkan darah. Pada jimat ini, ia langsung merasakan cara kultivator biasa untuk menangkap ketua iblis. Menangkap benang sutra pengendali iblis, mengunci tombak kunci ajaib, dan berbagai cara lainnya. Bang! Jimat emas terbang dan kemudian pecah dengan kecemerlangan yang mempesona. Setan Gemini menjerit dan diselimuti oleh kecemerlangan ini, dan kemudian asap hitam yang sepertinya hangus terus-menerus muncul di seluruh tubuhnya.
Secara bertahap, lava mengalir melalui garis-garis biasa di kulitnya di mana-mana, dan seluruh orang secara bertahap meringkuk bersama, dan akhirnya disegel menjadi bola hitam oleh garis-garis emas ini. Pada saat yang sama, jimat emas terlepas dari tubuh ketua iblis dan ditangkap oleh Eric Kin. Dan setelah merasakan ketua iblis, nafas orang tua berjubah hitam yang mengejar, menghilang seketika, dan Eric Kin yang jatuh mendapat transmisi suara. Setelah menyegel setan Gemini, Eric Kin memainkan beberapa reiki, mengikatnya sepenuhnya, dan kemudian mengeluarkan kerohanian. Adapun setan bermata tiga, mereka hanya alat untuk menakut-nakuti setan Gemini. Sejak setan Gemini ini ketakutan dan dikendalikan oleh Eric Kin dengan jimat, dia dengan tegas mengakhiri kontrak. Meski tampaknya ada hubungan jangka panjang dengan setan bermata tiga, nyatanya Eric Kin memanggil setan bermata tiga dalam laut kesadaran. Itu hanya napas sebelum setan bermata tiga pergi. Mereka semua adalah sesuatu dengan kemampuan fisik, mereka dapat melakukan terlalu banyak hal dalam satu tarikan napas. Jadi perhitungannya juga sempurna, sedikit lebih cairan spiritual, aku tidak memberikannya kepada ketua iblis. Ini sudah berakhir. Iblis bermata tiga kembali ke tubuhnya di istana asing dengan ekspresi kebingungan. Ini bukan perang hidup dan mati, tidak ada mayat. Ketika dia datang ke daratan dunia dewa bersama dirinya, dia didorong kembali oleh pria ini dengan napas. Setelah berpikir dengan hati-hati, iblis bermata tiga itu juga ingin mengerti. Orang ini punya cara untuk menghadapi setan Gemini, dan bahkan ada pendahulu di belakangnya, dia menyebut dirinya sendiri, hanya untuk menakut-nakuti setan Gemini. Bagaimana perasaannya bahwa dia adalah iblis yang hebat, raja iblis yang menguasai dunia luar, yang dibodohi oleh bocah lelaki di alam fase transendensi. Aku sangat gembira. Setan bermata tiga memarahi diam-diam, dan darahnya mendidih akibatnya. Ia menjadi mengandalkan kekuatan orang lain untuk menggertak dan mengintimidasi orang. Jangkau dan tangkap hasil perjalanan ini. Dia tidak bisa menahan senyum. Ada banyak cairan spiritual, tetapi untuk fase penilaian ketua iblis, terutama raja iblis itu sendiri, adalah menancapkan giginya. Jika itu hanya demi 100 cairan spiritual, setan bermata tiga tidak akan memilih untuk melakukannya sama sekali. Tapi tidak ada yang bisa memanggil Tuan Iblis untuk turun dan kembali bernafas. Yang dia suka adalah pertarungan yang bisa menggairahkannya, yaitu 2 kali lipat setelah 10 napas. Bahkan setelah cairan spiritual anak laki-laki itu habis, itu adalah masa hidup dan darah segar. Dirinya tidak mendapatkan apapun. Ini fase transendensi si bocah, sebaiknya jangan biarkan dirinya bertemu dengannya lagi di masa depan. Setelah diam-diam memarahi Eric Kin, setan bermata tiga menelan cairan spiritual dan terus berbaring di atas tahta. Dan di gua gunung. Orange tua berjubah hitam dan jiwa dewa Fedrisu keduanya meninggalkan laut kesadaran Febrina Tang dan terbang ke dunia luar. Saat ini, mereka berdiri diam dan menatap Eric Kin yang belum membuka matanya. Apakah bocah ini benar-benar menangkap setan Gemini? Orang tua berbaju hitam itu merasa bahwa sebagian besar nafas setan Gemini telah hilang, dan dia sedikit terkejut. Bersambung.